Ketika Hitler makan, aku pribumi di Jerman, sementara Yahudi pendatang. Dia yang menikmati negaraku, aku yang membangun negara, seolah aku ini budak mereka. Disitulah dia timbul, akan aku perbudak dia, akan aku usir dia dari Jerman. Orang yang mengaku cinta Rasulullah tidak sempurna cintanya pada Rasulullah kalau dia tidak cinta dan peduli kepada Palestina. Walaupun kita belum sampai ke sana. Walaupun kita belum sampai. Tapi hati udah di luar sana. Hati, insya Allah. Insya Allah. Makanya yang tidak peduli kepada Palestina, saya khawatir ada kemunafikan dalam hatinya. Insya Allah. Itulah kenapa Rasulullah tuh ada nasab dengan keluarga yang tanah Syam juga nggak? Ada kakek-kakeknya mungkin. Oh, Nabi Ismail mungkin ya? Kalau Nabi Ismail di Arab. Jadi begini, Nabi Ibrahim, dari Nabi Ibrahim sebetulnya. Nabi Ibrahim itu kan meninggalkan Ur di Babylon itu ke Haran. Nah, di Haran ayahnya meninggal ya dalam usia 250 tahun. Tarikh bin Nahur, Siti Amilah menemani anak-anaknya beliau, kakak-kakak Nabi Ibrahim tinggal di Haran. Yang keluar dari Haran cuma Nabi Ibrahim, Nabi Lut dan Sarah. Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim, anak kakaknya Haran. Haran punya anak Nabi Lut. Nah, ketika sampai di Al-Khalil, Palestina, Hebron, Nabi Ibrahim dan Sarah diperintahkan ke Mesir untuk menyelamatkan Siti Hajar, karena ayah Siti Hajar raja baru digulingkan. Nabi Lut diutus ke Sodom dan Gomora. Oh, di situ awalnya. Nah, kisahnya di situ. Nah, baru kemudian karena Siti Sarah belum punya anak kan. Nah, saat itu Siti Sarah diperbudak, padahal dia putri raja. Raja yang baik hati ayahnya itu dibunuh. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan dengan Siti Sarah oleh Allah untuk menyelamatkan Siti Hajar. Dibawa, dinikahi, melahirkan Nabi Ismail. 2600 kemudian dari Nabi Ismail, lahir Rasulullah SAW. Oh, Siti Hajar itu anak raja, bukan budak sahaya. Nah, itu cerita Yahudi yang benci Arab. Yang benci Rasulullah. Seolah-olah jadi Nabi keturunan budak. Keturunan budak, itu fitnah. Oh, ya Allah. Jadi kalau kita lihat bahwa orang-orang Yahudi yang merasa bahwa ini tanah adalah haknya keturunan-keturunan dari Abraham. Karena Nabi Yakub juga keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Cucu Nabi Ibrahim. Cucu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebenarnya berarti orang mana? Nabi Ibrahim itu sebetulnya orang Babylon, orang Irak. Orang Irak. Orang Irak. Nabi Ismail lahir di Palestina sebetulnya, di mana? Di Al-Khalil. Nah, dari Al-Khalil dibawa ke Mekah. Jadi bukan lahir di Arab. Berarti Yahuda sendiri, asalnya Yahudi ini, berarti keturunan Irak sebenarnya dia. Keturunan Irak. Keturunan orang Irak. Jadi pada saat dibilang ini tanahnya adalah, ini tanah kami, keturunan Abraham. Abrahamnya orang Irak, Pak. berarti sebenarnya, ya berarti bahasa Yahudi keturunan Arab juga jatuhnya kan, berarti kan? Betul. Ya, aduh. Begini, dari Nabi Ismail kan lahir lebih dulu dari Nabi Ishak. 14 tahun bedanya. Dari Nabi Ismail lahir bangsa Arab dan Afrika. Dari Nabi Ishak ini lahir Eropa dan Yahudi dan Eropa. Jadi Yahudi dan Eropa. Nah, sementara ada satu riwayat bahwa Nabi Ibrahim itu menikah lagi dengan istri yang ketiga, Kuntura bintu Yuqtan al-Kan'aniyah. Dan ada seorang pakar sejarah kirim mailing list pada saya bahwa nama aslinya Siti Kentura. Siti Kentura. Ada kemungkinan inilah yang melahirkan bangsa Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Salam dan kita bagian dari keturunan Nabi Ibrahim dari saya ketiga. Gitu. Yang menarik bahwa ungkapan kalau kita menyerang Yahudi, bangsa Yahudi, atau juga mungkin anti-Israel, berarti anti-Semit. Sedangkan Semit itu kan anaknya Nabi Nuh, si Sam kan? Sam kan? Ya, gitu Sam. kan? Ya. Ketika dibilang anti-Semit, yang keturunan Semit itu Yahudi dan Arab kan sebenarnya. Berarti ketika bilang orang Arab antisemit, nah nggak mungkin dong. Dia juga Sem gitu. Kan sama-sama Semit. Sama-sama Semit gitu. Betul. Ini sebuah propaganda yang dipakai kemana-mana dan orang kalau lu gitu betul antisemit. Semit sendiri nggak tahu berarti. Iya. Orang sekarang tuh. Lu antisemit lu gitu. Bagaimana ceritanya orang Palestina juga Semit juga gitu. Nah ini yang mungkin propaganda yang sudah bertahun-tahun dia nggak tahu apa tapi mengikutin aja gitu ya.
Waduh. Kan mereka sudah terbiasa membolak-balikan sejarah, membuat kebohongan sejarah untuk menutupinya. Di awal jam mereka mencoba untuk menutupi sejarah. Anak pertama tuh kan Nabi Ismail, 14 tahun bedanya dengan Nabi Ishak. Mereka ganti tuh, Nabi Ishak anak pertama. Anak yang kedua Nabi Ismail. Itu mereka rubah sendiri. Mereka pangkas dari 2.600 tahun jarak Nabi Ibrahim ke Rasulullah, itu menjadi 2.400 tahun. Diambil 200 tahun untuk membuat sejarah baru versi mereka. Seolah-olah Yahudi inilah keturunan yang paling hebat dari Nabi Ibrahim. Itulah yang mereka bikin pembenaran sendiri, Ustaz, ya? Iya. Tadi menarik ketika Ustaz bilang ada 124.000 nabi yang lahir di dari 110.000, cuma 12 nabi yang bukan Bani Israil. Bayangkan. Jadi Bani Israil itu ratusan ribu kan? 98% nabi Bani Israil. Kalau komplek Masjidil Aqsa, coba tahu Ustaz, itu bisa menampung berapa orang? 100.000 nyampe nggak? Apa 10.000? Kayaknya sih nggak nyampe. Kayaknya 50.000. 50.000 bisa. 50.000 ya. 50.000 bisa. Jadi menurut saya, kalau misalnya saya juga kemarin habis dengar dari salah satu Ustaz juga ya, bahwa ketika Rasulullah SAW dulu menjadi imam para nabi di Masjidil Aqsa, berarti 124.000 nabi tersebut sholat bareng di Aqsa. Katanya kalau kita sholat dimanapun lantai Masjidil Aqsa, berarti kita berada di jejak kakinya salah satu nabi. Betul. Masya Allah. Berarti ketika dulu mengimami para nabi, lebih luas dari itu berarti sebenarnya? Lebih luas dari itu sebenarnya. Melebarnya gitu ibaratnya? Betul. Masya Allah, luar biasa. Dan Nabi kita yang menjadi imamnya nih, Insya Allah. Itu kebenaran Rasulullah SAW. Nantilah kita bahas khusus keutamaan Rasulullah, luar biasa. Masya Allah, kayak perlu lagi kita ngomong. Itu nanti terkait dengan keutamaan akhir zaman. Nanti ada kebanggaan antara sahabat dengan umat akhir zaman. Dimulai dari kemuliaan Rasulullah SAW. Ini tuh menarik, insya Allah. Nanti kayaknya emang ada sesi berikutnya yang perlu kita obrolin nih. Nah, ini menarik teman-teman semua. Terima kasih untuk responnya masuk ke kita ya. Yang mengirimkan pertanyaan masuk ke kita. Kita akan coba bacakan pertanyaan tersebut yang nanti akan langsung dijawab oleh Ustadz Rahmat Baikuni. Nah, ini pertanyaannya, Ustadz, orang Afghanistan atau yang disebut Taliban itu kan asal-usulnya bagian dari Bani Israel yang tersebar ke arah timur. Betul kita, Ustadz? Dan kemudian memeluk Islam. Kalau yang Anda maksudkan mereka akan mendatangi Baitul Maqdis dengan bendera hitam, apa maksudnya datang untuk berperang dengan bangsa Yahudi di sana, Yerusalem? Jadi akan terjadi perang di antara turunan Bani Israel walaupun berbeda agama. Gitu. Apakah mungkin itu? Sepertinya kalau saya ada pandangan yang berbeda justru. Nabi Nuh alaihissalam itu kan diutus menjadi Nabi dan Rasul pada usia 480 tahun. Beliau dakwah 120 tahun hanya sedikit yang beriman. Maka di usia beliau 600 tahun itulah terjadi hukuman Allah kepada kaumnya. Kaum Armenia di Sumeria. Armenia mereka tuh? Armenia, Arman. Nah, itu di wilayah Mesopotamia. Kota Arman. Nah, itu terjadi banjir di perkiraan tahun 3150 sebelum Masehi. Nah, Nabi Nuh tuh punya 5 anak laki-laki. Yang pertama Abir, itu meninggal sebelum terjadi banjir. Yang kedua Kan'an, meninggal karena tidak beriman, karena banjir. Yang tiga ini beriman, ikut bersama Nabi Nuh dalam perahu. Dan itu terdampar di bukit Judi, Turki Utara. Nah, manusia yang ada di muka bumi adalah yang ada di perahu, selebihnya habis. Nah, setelah banjir reda, maka mereka kemudian turun menebar peradaban manusia kembali. Yafis itu menggara ke atas, naik melahirkan Eropa dan Balkan. Nah, dari Yafis inilah justru lahirnya Afghanistan. Bangsa Afghanistan itu kan Balkan. Balkan itu kemungkinan dari Balkan, Kaukasus, Cina, itu dari Yafis. Oh, bangsa-bangsa yang stan itu dari... Ya, betul. Hurosan. Jantungnya Hurosan. Dan itu dari Yafis inilah lahir Ya'juj Ma'juj. Aduh, menarik juga sih Gog Magog. Dari anaknya anaknya Yafis, cucu Nabi, berarti dari cucunya Nabi Nuh, Magug. Magug bin Yafis. Yafis punya anak Magug. Nah, dari Magug inilah lahir Ya'juj Ma'juj. Kalau orang Inggris menyebutnya Gog Magog, Gog Magog.
Nah, Syam turun ke bawah melahirkan bangsa Arab, Semitis itu tadi. Si Syam itu? Syam melahirkan bangsa Palestina, Suria, Lebanon, dan Arab. Apakah tanah Syam itu tanahnya dia bukan beda lagi gitu gimana? Tanah Syam itu maksudnya diambil dari nama beliau, Syam itu. Diambil dari nama Syam ini. Adapun Ham, yang terakhir, yang kelima, itu turun agak ke barat laut melahirkan Mesir dan Afrika. Kalau kita ini berarti dari mana? Kalau kita dari Nabi Ibrahim kemungkinan, dari istri yang ketiga. Kuntura berarti Sam juga? Iya, dari Sam juga, betul. Atasnya kan Nabi Ibrahim kan Sam juga ya? Iya, Sam juga, betul. Sam juga. Wah, menarik juga itu ya. Ibaratnya Tapi kalau Nabi Arab cuma 4. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, dan Rasulullah SAW. Bayangkan, dari 124.000 Nabi dan Rasul, kan 124.000 Nabi, 315 jadi Rasul. Nah, berarti Rasul include di dalam jumlah itu. Hanya 12 Nabi yang bukan Bani Israel. Dari 124.000. Kebayang Bani Israelnya berapa? Nah, jadi kalau tadi kaitannya dengan Khurasan, kemungkinan justru bukan Bani Israel. Ya. Dan begini, sebetulnya Yahudi hari ini yang membantai kaum muslimin di Gaza itu tidak identik dengan Yahudi sepenuhnya. Ya. Mereka kan hanya Askenazim. Dan kalau kita lihat sebetulnya mereka itu dari berbagai bangsa. Allah pernah berjanji bahwa mereka, bangsa Yahudi yang kemudian nanti kembali ke Palestina. Kan Allah janjikan begitu. Summa raddana lakumul karrah dalam surat Al-Isra. Setelah kamu terpencar oleh Kaisar Titus Romawi dipecah sehingga mereka keluar dari Palestina. Setelah sepeninggal Nabi Sulaiman, mereka terpencar ke seluruh dunia punya negara. Mereka balik lagi. Allah katakan itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan itu dalam surat Al-Isra ayat ke berapa tuh? Ayat ke 6 apa ke-7. Tsumma raddana lakumul karrah alaihim. Kemudian kami berikan pada kalian kesempatan untuk menguasai lagi Palestina. Oh, memang sudah dinubuahkan. Ya, dan itu yang kita lihat prosesnya melalui proses Holocaust itu. Dan perang dunia. Seolah-olah mereka korban terbanyak di perang dunia. Dunia jahat membuat mereka menjadi korban terbanyak. Sehingga dunia harus memberi kompensasi pada mereka. Ya, siapa mereka di sini? Yahudi Askenazim. Kalian mau negara mana? Bukan pure blood berarti sebenarnya. Bukan pure blood. Dan sebetulnya ada hal menarik juga dalam peristiwa Holocaust ini. Apa tuh? Hitler ketika Perang Dunia ke-1 itu dia menjadi panglima komandan tentaranya Jerman. Etnis Yahudi di Jerman saat itu kaya raya, menguasai ekonomi. Dan ada kebiasaan orang Yahudi menghinakan orang Jerman pribumi, yaitu membuang makanan yang baru digigit dibuang ke tong sampah. Maka orang pribumi Jerman berebut ke tong sampah bekas makanan Yahudi. Nah, emang berlaku dari dulu. Itu ada kebiasaan yang terjadi seperti itu. Ini cerita yang saya baca terkait dengan sejarah Hitler dari versi yang ahli sejarah di Bandung, Jawa Barat. Nah, kemudian ketika Perang Dunia ke-1 ini terjadi, Hitler mengatakan, aku tidak bisa memberikan jaminan makanan pada kalian. Dan ini situasi perang. Tapi aku beri kalian waktu beberapa jam sampai besok siang. Silakan kalian istirahat. Cari makanan, itu halal buat kalian. Maka berpencar semua istirahat. Hitler berjalan didamping beberapa orang. Ada sedan Yahudi, maju melewati Hitler, lalu membuang bungkusan. Tuh kan rezeki buat kita, kata Hitler. Ambil, itu makanannya pasti banyak. Kreseknya gede itu. Diambil, diserahkan ke Hitler. Ketika Hitler makan, aku pribumi di Jerman, sementara Yahudi pendatang. Dia yang menikmati negaraku, aku yang membangun negara, seolah aku ini budak mereka. Disitulah dia timbul, akan aku perbudak dia, dan akan aku usir dia dari Jerman. Berarti resistensi itu selalu ada di mana-mana. Dan biang keroknya tetap Yahudi berarti. Tetap itu dia. Makanya tidak salah kalau Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali umat Islam kalian akan memerangi Yahudi. Bayangkan Rasulullah orang yang paling penyantun, orang yang paling penyayang, jangankan pada manusia, pada binatang, pada tumbuhan lingkungan pun penyayang. Tapi untuk urusan karakter bengal Yahudi, Rasul tidak tendang alih-alih. Mereka akan diperangi. Berarti masalahnya ini sudah kronis orang Yahudi ini memang harus akan selalu begitu berarti. Sifatnya di mana-mana, berada di mana pun begitu. Itulah yang terjadi. Aduh, tapi memang mereka punya kemampuan untuk mendesain sesuatu menjadi orang ketergantungan gitu ya kan. Betul. Dimuliakan. Memang karunia itu masih Allah berikan, tidak dicabut. Wa inni faddaltukum 'alal alamin. Ya, aku muliakan kamu dari alam semesta. Kecerdasan mereka luar biasa. Berarti kalau ibarat game,
umat Muslim itu dikasih lawan yang tangguh. Ya biar berarti pendidikan ya buat umat Muslim ya, dikasih lawan yang bukan ya nggak cemen. Berikutnya Ustaz, ada pertanyaan juga nih dari Iwan Setiawan. Bang, tolong tanyain dong soal Dajjal. Nabi bilang Dajjal sudah ada sejak Nabi Adam. Apa benar Dajjal usianya selama itu hingga nanti muncul lagi di akhir zaman? Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih Bang untuk saya selalu nyimak podcast Bang, untuk sangat bermanfaat banget. Terima kasih untuk masukannya. Mudah-mudahan kita bisa selalu berikan konten-konten yang bermanfaat ya. Kalau dari Nabi Adam berarti sekarang kan sudah berapa tahun? 8.000 tahun. 7.852 tahun. Kurang lebih. Udah segitu lama gitu kan. Kalau manusia normal tuh nggak mungkin punya kemampuan hidup seperti itu. Para nabi aja meninggal gitu kan ibaratnya. Berarti era-era nabi ada Dajjal, nabi lahir dan meninggal pun dia masih hidup gitu. Tapi sebetulnya bukan lahir di zaman Nabi Adam. Bukan. Jadi begini, itu hanya semua nabi dan rasul memperingatkan kepada umatnya tentang bahaya Dajjal. Ya. Wa innahu lam Rasulullah bersabda begini. Ini hadis dari Abdullah bin Umar kalau salah. Innahu lam takun fitnatun azamu mungzudarallahu zuriyata Adam ila qiyamisa azamu min fitnati Dajjal. Sesungguhnya tidak ada fitnah di muka bumi ini sejak Allah melahirkan keturunan Adam di muka bumi sampai hari kiamat melebihi dahsyatnya fitnah Dajjal. Wa innallaha lam yab'as nabiyyan illa hadzara ummatahu anhu. Dan Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan memperingatkan kaumnya hati-hati dengan fitnah Dajjal, termasuk Nabi Adam. Seolah-olah kalimat itu dipahami kalau Dajjal lahir di zaman Nabi Adam. Sebetulnya tidak. Tentang Dajjal dan 10 termasuk 10 tanda besar hari kiamat itu sebetulnya ada yang qot'i dan ada yang tidak. Dalam hal beberapa aspek korelasinya. Hal ini menuntut kita untuk melakukan penelaahan terhadap Quran hadis. Inilah kita harus meneliti tentang ini agar kita punya makna, lalu kita aware terhadap hal ini. Menariknya begini bahwa di dalam Al-Quran, kita tahu Al-Quran ini pedoman yang komprehensif. Tidak ada urusan hidup kita yang tidak diatur Quran. Hal yang sepele pun senyum saja diatur dalam Islam. Rasulullah tidak senyum pada Abdullah bin Ubay Maktum kan ditegur sama Allah. Senyum saja diatur. Apalagi masalah Dajjal yang menjadi fitnah terburuk. Pasti dibahas. Hanya di dalam Quran Allah tidak menggunakan kata Dajjal. Kata Dajjal itu ada di dalam hadis. Di dalam Quran tidak ada kata Dajjal. Ya. Namun kita lihat ada cerita tentang Dajjal yang Rasulullah sebutkan dalam hadis. Ada dalam Quran ceritanya mirip, yaitu Samiri di zaman Nabi Musa. Nah dari sini para ulama melakukan kiasi sejarah, kiasi dalil. Karena memang dalam thoriqah untuk mengambil semua konsep pemahaman dari Quran dalam Islam itu ada tobakohnya, ada metodologinya. Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, hadis dengan Quran, hadis dengan hadis. Nah ini harus ditempuh. Dengan metode inilah kita bisa memahami Dajjal. Oh, ciri-ciri Dajjal yang Rasul sebutkan dalam hadis mirip dengan ciri-ciri Samiri di zaman Nabi Musa yang membuat patung anak sapi. Ditelitilah siapa Samiri ini. Dapatlah kesimpulan para ulama bahwa Samiri yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itulah Dajjal yang disebutkan Rasul dalam hadisnya. Dan Samiri yang terkaitan Dajjal ini itu lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa, bukan lahir di zaman Nabi Adam. 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus, lahir dia. Dia lahir dari seorang ayah dan ibu yang lahir dari proses incest. Adik dan kakak bersetubuh berzina, lahir ayahnya. Adik dan kakak berzina, lahir ibunya. Menikahlah ayah dan ibunya, selama 30 tahun tidak punya anak. Ketika ibunya menstruasi disetubuhi sama ayahnya. Hamil tuh, karena memang ada peluang 1:1000 fertilisasi bisa berbuah kehamilan. Nah lahirlah dia di malam yang gelap gulita, petir, hujan, badai, seolah-olah alam tidak terima dengan kelahirannya. Nah itu lahir di Samirah. Samirah itu Palestina.